Halo kawan safety, jumpa lagi di podcast Pojok Safety by Mandiri Mahadaya di episode keempat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait pekerjaan yang cukup menantang nih sebenarnya gitu, yaitu tentang bekerja di ketinggian. Termasuk kita akan juga membahas training apa saja sih yang bisa diambil oleh pekerja yang bekerja di bidang ketinggian ini. Nah, mungkin kawan safety di sini ada yang belum familiar dengan istilah-istilah yang ada di pekerjaan di bidang ketinggian ini, atau mungkin malah kawan safety ada yang sudah berkecimpung di dunia ketinggian. Boleh banget untuk tonton videonya sampai habis karena akan banyak informasi menarik dan juga tips aman untuk bekerja di ketinggian. Kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, yaitu merupakan tenaga ahli di Mandiri Mahadaya. Mungkin boleh Pak diperkenalkan masing-masing untuk namanya, terus posisinya di Mandiri Mahadaya sebagai apa, dan juga boleh juga disebutkan sudah bergabung bersama Mandiri Mahadaya itu sejak tahun berapa. Mungkin boleh dari Pak Agus. Oke. Perkenalkan, nama saya Agus Saprianto, bisa dipanggil Agus, bisa dipanggil Sapri, bisa dipanggil Anto. Nah, saya di Mandiri Mahadaya ini sebagai trainer ya. Saya sudah bergabung sejak tahun 2017-an. Itu Mbak. Oke, mungkin selanjutnya boleh Pak Doni. Baik, nama saya Doni, ya. Saya pegiat di ketinggian dan saya bergabung di PT Mandiri Mahadaya sejak 2017. Oke, baik. Mungkin kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan pekerjaan di ketinggian ini sendiri ya. Untuk Pak Agus nih, saya mau bertanya untuk profesi apa saja sih Pak yang ada masuk ke dalam kategori bekerja di ketinggian? Oke, saya akan menjawab. Terima kasih ya, izin menjawab nih. Untuk profesi yang berkaitan dengan bekerja di ketinggian, salah satunya ini buruh yang bekerja di konstruksi bangunan tinggi seperti jalan tol, jembatan layang, gedung bertingkat. Terus lanjut ke teknisi yang bergerak di bidang telekomunikasi, pembuatan BTS, tower sutet dan teman-temannya, serta dalam bidang pengecekan, maintenance, perawatan dan troubleshooting untuk BTS tersebut, serta di bidang tegangan tinggi seperti PLN ya, yang bekerja di ketinggian. Terdapat perbedaan ketinggian seperti di sutet atau pemasangan tali atau kabel high voltage, kabel high voltage. Nah, terus untuk pekerja di oil and gas ini bisa juga oil and gas atau bisa di kapal ya. Nah, untuk ngecek apa? Untuk ngecek dari struktur bangunan tersebut, seperti khususnya ini bangunan-bangunan yang menggunakan besi ya, beton ataupun besi, yang dia cek ini dari kekuatan bangunan tersebut, pastikan dia naik-naik ke gedung tersebut atau bangunan tersebut. Serta teknisi yang bergerak di ketinggian ini salah satunya di bidang kren ya, alat angkat angkut. Nah, apa yang dicek dengan dia? Salah satunya kan greasing dan pengecekan dari alat angkat tersebut. Itu aja Mbak. Oke Mbak, jadi walaupun judulnya ini bekerja di ketinggian, tapi profesinya ini cukup beragam ya Pak sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk Pak Doni nih, kan kita mungkin banyak menemukan fenomena di mana pekerja ketinggian itu ternyata belum memiliki sertifikasi. Mungkin tanggapan dari Pak Doni nih gimana nih Pak terhadap fenomena ini? Ya, jadi kalau kita melihat ya aktual di lapangan ya, banyak sekali rekan-rekan kita sesama pekerja di ketinggian ya masih belum tersertifikasi ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin pemahaman ya terkait dengan pekerjaan di ketinggian masih belum dimengerti ya. Yang berikutnya adalah kesadaran dari perusahaan, dari tenaga kerja itu sendiri masih minim ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keahlian untuk bekerja di ketinggian. Okay. Kalau misalnya kita lihat nih dari fenomena ini, kira-kira yang disalahkan itu dari pekerjanya atau dari perusahaannya ya?
Oke, kita lihat dari sisi ini ya. Jadi dari kasus seperti ini sebenarnya kesadaran dari kurangnya kesadaran dari masyarakat kita sehingga terjadi gap untuk masalah seperti ini. Harusnya itu kesadaran kita tuh tinggi terkait tentang safety. Nah, karena apa? Orang yang sudah training atau sudah melakukan sudah memiliki lisensi tenaga kerja ketinggian ini itu masih berpotensi dia terjatuh, apalagi orang yang belum pernah sama sekali melakukan training tersebut. Kok bisa? Ya, itu banyak faktor dia bisa jatuh. Itu salah satunya bisa faktor orang, bisa faktor alat gitu. Ya, jadi daripada kita menyalahkan satu pihak gitu ya, tapi lebih ke meningkatkan kesadaran untuk semua pihak gitu ya, Pak. Oke, nah selanjutnya nih menurut bapak-bapak sekalian nih, seberapa pentingnya sih sertifikasi gitu? Tapi di sini saya minta menjawabnya ini menggunakan rating nih Pak, dari 1 sampai 10. Nanti saya hitung sampai 3, boleh menjawab bersamaan ya Pak. 1, 2, 3. 10. Ya. 10. Oke, mungkin boleh dari Pak Doni diberikan alasan kenapa sih rating ini 10? Iya, menurut kami ya alasan kenapa nilainya 10, karena penting buat pekerja itu sendiri pada saat melakukan eksekusi pekerjaan. Yang kedua adalah sebagai persyaratan utama atau legalitas buat teman-teman yang ingin bekerja di ketinggian ya. Yang berikutnya adalah menumbuhkan pemahaman terkait dengan keselamatan bekerja di ketinggian, ya, terutama misalnya teknis untuk bekerja di ketinggian, penggunaan alatnya, kemudian metode-metode untuk bekerja di ketinggian, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin Pak Agus boleh menambahkan gitu. Oke, kalau dari saya kan kenapa harus 10? Karena kan kita ini kan trainer ya. Trainer itu ya menilai itu harus 10. Kok harus 10? Iya, karena agar setiap pekerja ini lebih aman atau lebih aware terhadap pekerjaan dan resiko apa aja yang terdapat di tempat kerja. Contohnya untuk bekerja di ketinggian, serta pekerja tersebut sudah berlisensi dan wajib. Ketika pekerja tersebut sudah berlisensi dan wajib kan, makanya pekerja tersebut bisa menggunakan APD dan APJP itu yang sesuai dengan yang dia gunakan dengan tempat kerjanya. Jangan sampai si pekerja tersebut contohnya gini, pekerja tersebut menggunakan helm untuk melindungi kepala, tapi masalahnya di sini pekerjaannya dia bekerja di ketinggian, tapi helm yang dia gunakan tuh helm sepeda motor. Boleh tidak untuk bekerja di ketinggian? Nggak boleh kan? Nah, maka dari itu training ini sangat diperlukan untuk bekerja di ketinggian maupun yang lainnya gitu. Oke. Nah, kawan safety ini kita sudah mendengarkan ya gitu betapa pentingnya sih sertifikasi untuk pekerja ketinggian gitu. Jadi bukan cuma untuk pemahaman aja tapi juga sebagai legalitas ya seperti tadi yang Pak Doni sebutkan gitu. Jadi kalau misalnya kawan safety mungkin tertarik gitu ingin mengikuti pelatihan di Mandiri Mahadaya baik itu pelatihan ketinggian ataupun pelatihan K3 lainnya, boleh mengunjungi website kami di www.pelatihan-k3kemenaker.com atau di mandirimahadaya.co.id gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak terkait dengan training ketinggian yang ada di Mandiri Mahadaya. Mungkin jenisnya apa dan berapa sih Pak tingkatan yang ada di Mandiri Mahadaya ini? Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Untuk training di ketinggian di Mandiri Mahadaya ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama TKBT, yang kedua TKPK. Sedangkan untuk TKBT itu dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu TKBT 1 dan TKBT 2. Untuk yang TKPK dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu TKPK 1, TKPK 2, dan TKPK 3. Nah, masing-masing itu memiliki jenis pekerjaan dan lingkup pekerjaan yang berbeda. Oke, mungkin untuk perbedaannya Pak nih terkait TKBT dan TKPK-nya itu sendiri.
Ya, jadi kalau untuk perbedaannya adalah ketika kita bicara bekerja di bangunan tinggi, maka di situ kita bicara lantai kerja. Jadi kalau untuk TKBT, maka buat teman-teman yang bekerja masih menggunakan lantai kerja. Kemudian yang untuk TKPK adalah tenaga kerja pekerja di ketinggian. Mereka-mereka yang bekerja di ketinggian namun tidak ada lantai kerjanya. Misalnya teman-teman yang bekerja di pembersihan gedung ya, misalnya di cleaning building yang menggunakan akses tali. Jadi buat teman-teman yang menggunakan akses tali baik naik dan turunnya, maka teman-teman juga bisa bisa melengkapi trainingnya di TKPK seperti itu. Tadi nih kita udah nyebutin tentang TKBT, TKPK, tapi dari kepanjangannya sendiri nih Pak, kayaknya tadi belum disebutin nih, apa sih TKBT, TKPK itu apa sih Pak? Oke, untuk TKBT itu kepanjangannya tenaga kerja bangunan tinggi. Nah, sedangkan TKPK itu tenaga kerja pada ketinggian. Oke. Untuk lingkup atau skup pekerjaannya tadi udah dijelaskan dengan Pak Doni ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan selama trainingnya sendiri itu ada apa aja sih Pak? Oke, untuk kegiatan selama training di Mandiri Madaya untuk bekerja di ketinggian itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu trainingnya kita teori on class ya. Nah, teori di kelas ini apa aja, kita secara teori memperkenalkan alat, terus cara penggunaan, cara penanganan seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika di lapangan itu cara menggunakan alatnya itu bisa diaplikasikan dari teori ini. Nah, yang kedua praktek. Prakteknya ini kita praktek di sini menyesuaikan dengan teori yang sudah diajarkan. Misal salah satu contohnya kita menggunakan double hook lanyard. Secara teori menggunakan double hook lanyard yang baik dan benar itu kan pertama dikaitkan lebih tinggi dari kepala. Dikaitkan pada dua struktur yang berbeda. Habis itu ketika melakukan pergerakan melepasnya dengan cara bergantian, artinya yang paling bawah dulu dilepas baru dipindahin ke atas. Nah, kita nanti prakteknya kita aplikasikan teori itu. Jadi tujuannya agar si peserta setelah training ini terbiasa menggunakan alat yang baik dan benar. Jangan sampai misal peserta tersebut setelah training ini dia mengaitkan double hooknya tidak baik dan benar. Artinya gimana? Namanya double hook kan artinya berarti dua hook. Seperti yang di depan bisa dilihat ya, itu ada double hook. Nah, artinya dua hook itu tidak boleh dikaitkan pada satu struktur yang sama. Kenapa? Ya kan dia dua. Kalau strukturnya patah pas ketika jatuh, apa yang terjadi kalau dikaitkan pada satu struktur yang sama? Maka orang tersebut sama aja dia naik menggunakan alat pelindung jatuh, tapi dia jatuh nyampe tanah, sama saja tidak menggunakan. Kenapa? Karena dia satu struktur, makanya dia harus dikaitkan pada dua struktur yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuma belajar teorinya aja nih ya Pak, gitu di training itu kita bukan cuma tahu teorinya doang, tapi sekalian juga mengaplikasikan teorinya gitu ya. Untuk selanjutnya nih Pak, untuk durasi trainingnya itu sendiri kira-kira berapa lama ya Pak? Kalau untuk TKBT ya, karena ini memang dibagi dua, jadi ada TKBT 1 dan TKBT 2. Sementara untuk TKBT 1 adalah 10 jam kerja ya, 10 JP, kemudian untuk TKBT 2 adalah 20 JP ya. Untuk TKPK atau akses tali ya, kalau bahasa familiarnya, itu mengacu pada 30 JP ya. Kemudian kalau yang TKPK 2 dan TKPK 3, dia harus training di 35 JP masing-masing seperti itu. Kalau untuk JP ini nih Pak, satu hari itu berapa JP ya Pak? Kalau satu hari kita bicara satu hari sebenarnya ya 10 JP ya. 10 JP. Ya. Kalau TKBT kan tadi TKBT 2 itu 20 JP ya Pak, berarti 2 hari gitu hitungannya. Tapi di Mandiri Mahadaya ini kan 3 hari ya Pak pelaksanaannya. Kenapa tuh Pak kok di Mandiri Mahadaya lebih nih? Iya, jadi kita memberikan kepada teman-teman semuanya nih ya, supaya lebih kompeten ya, kemudian lebih memahami bagaimana cara bekerja di ketinggian yang benar, kemudian sampai pada akhirnya
dia mengaplikasikannya di lapangan dengan baik juga gitu ya. Tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan angka kecelakaan kerja seperti itu. Oke, gitu. Jadi walaupun mungkin dari aturannya 20 JP nih ya, tapi Mandiri Mahadaya dinaikkan gitu ya, jadi lebih lama supaya harapannya peserta itu bisa jauh lebih kompeten gitu. Untuk selanjutnya, untuk persyaratan ikut trainingnya sendiri nih Pak, baik TKBT maupun TKPK, persyaratannya apa sih Pak? Oke. Untuk persyaratan training TKBT yang tadi kan dibagi menjadi 2 tingkat ya, TKBT 1 dan TKBT 2. Untuk TKBT 1 itu sendiri, yang pertama, minimal dia bisa membaca, nulis, dan matematika sederhana. Yang kedua, dia sehat jasmani, rohani, serta tidak memiliki cacat fisik atau kekurangan anggota tubuh seperti tangan atau kaki yang dapat mempengaruhi dari aktivitas atau kinerja dia untuk bekerja di ketinggian. Itu untuk TKBT 1. Sedangkan untuk TKBT 2 itu minimal pendidikan ijazah SD sederajat. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat dari fungsi tubuh ya seperti tangan atau kaki. Lanjut untuk TKPK 1 itu minimal SD sederajat serta yang keduanya dia tidak memiliki cacat fisik atau sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat fisik anggota tubuh ya. Terus yang untuk TKPK 2 itu pendidikan minimal SMP sederajat. Lanjut sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat fisik. Kenapa harus sehat jasmani dan rohani ya? Orang gila kan nggak mungkin ikut training ya. Terus kalau orang sakit juga nggak boleh ikut training ya. Gitu. Kok nggak boleh ikut training ya? Nanti dia nggak bisa praktek, tidak bisa mengimplementasikan dari teorinya. Terus lanjut yang TKPK 3. TKPK 3 itu minimal pendidikan SMA atau SLTA atau sederajat ya. Jadi STM bisa nggak? STM bisa. Yang penting SMA, SLTA atau sederajat lah. Terus serta dia sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki cacat fisik yang dapat mempengaruhi dari kinerja dia. Gitu, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi selain persyaratan tadi yang sudah disebutkan, penting juga buat teman-teman yang ingin melanjutkan dari TKPK 1 ke TKPK 2, dia harus disiplin untuk mencatatkan kegiatannya di logbook ya, di buku catatan kerja. Nah, buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke TKPK 2 dari TKPK 1, paling tidak dia harus mencatatkan kegiatannya sebanyak 500 jam JP ya atau jam pekerjaannya. Kemudian kalau nanti teman-teman juga ingin melanjutkan lagi dari TKPK 2 ke TKPK 3, maka teman-teman juga harus rutin untuk mencatatkan di buku catatan kerjanya 1000 jam kerja, mungkin seperti itu. Berarti tadi selain dari pendidikan gitu ya, pendidikan lalu ada kesehatan pribadi, tapi khusus untuk TKPK ini juga ada tambahan berupa jam kerja yang harus dipenuhi gitu ya Pak. Nah mungkin tadi nih terkait yang tadi ijazah pendidikan gitu. Kalau tadi kan diberitahukan bahwa TKBT 1 ya, TKBT 1 yang tidak ada persyaratan ijazah gitu. Nah, gimana kalau misalnya peserta ini dia udah ngambil TKBT 1 nih, terus dari perusahaan diminta untuk mengambil TKBT 2 yang mana ada persyaratan pendidikan gitu. Sedangkan dia di TKBT 1 dia nggak punya ijazah itu. Nah, itu solusinya gimana ya Pak kira-kira? Solusinya kira-kira itu solusinya dia harus melakukan kejar paket untuk mendapatkan ijazah. Karena persyaratan di awal tuh udah jelas di Permen tuh disebutkan dia minimal ijazahnya. Nah, dibatasi dengan ijazah. Jadi ya walaupun ada hambatan di situ tetap ada solusinya berupa kejar paket gitu ya Pak. Oke, nah mungkin kita di sini tadi udah banyak ngelihat nih ya Pak, ada alat-alat nih gitu yang ada di sini. Mungkin boleh Pak, dari sekian banyaknya alat ini yang paling penting yang mana sih Pak? Kalau kita lihat ya memang ini kalau dilihat variasi alatnya juga belum mencakup semuanya ya. Tapi kalau kita bicara dari sekian alat yang ada di sini, yang lebih penting ya kalau saya melihatnya semuanya penting ya.
Tapi kalau ditanya yang lebih penting, sebagai dasar untuk bekerja di ketinggian adalah full body harness, double hook lanyard with absorber. Yang mana tuh Pak? Boleh sambil ditunjuk Pak? Ini ya, ini full body harness ya. Ini kemudian double hook lanyard with absorber, ini absorbernya ada. Kemudian posisi kerja atau positioning. Jadi ini pada saat kita bekerja di bangunan tinggi juga ini diperlukan. Pada saat kita bekerja di akses tali pun, ya ini diperlukan untuk pembuatan anggur ya. Jadi paling tidak dari sisi urgensinya atau dari sisi ininya saya melihat 3 alat ini lebih penting gitu ya. Oke, dari alat-alat ini nih Mandiri Mahadaya menjual nggak sih Pak alat-alat ini? Iya, kadang-kadang memang ketika kita sosialisasi di beberapa perusahaan-perusahaan ya, di beberapa daerah, terkadang mereka kesulitan untuk pengadaan barang-barang seperti ini. Nah, kita juga berusaha untuk membantu kecukupan dari alat-alat tersebut. Nanti bisa ditanyakan ke tim marketing kita ya di PT MMD ini. Oke, berarti untuk terkait harga nih Pak ya, mungkin bisa langsung menghubungi marketing dari Mandiri Mahadaya, bisa di website kita gitu yang tadi ya udah saya sebutkan juga gitu di www.pelatihank3kemenakar.com ataupun di mandirimahadaya.co.id gitu. Nah, kita ini udah masuk ke pembahasan terakhir nih Pak terkait dengan tips bekerja aman di bidang ketinggian. Mungkin penonton safety juga mau tahu banget nih tentang tips bekerja aman. Tipsnya adalah tumbuhkan kesadaran kita terkait dengan keselamatan untuk diri kita sendiri sebelum kita bicara ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan rasa kesadaran untuk saling mengingatkan ya antara satu pekerja dengan pekerja lain gitu ya. Jadi apabila nanti ada di lapangan yang mereka yang bekerja di ketinggian lupa untuk menggunakan alat atau mengaitkan double hooknya dan sebagainya, kita harus merasa perlu mengingatkan ya. Karena apa ya? Karena mereka bagian dari kita gitu ya. Jadi harapannya adalah kita sebagai individu berusaha untuk berbuat baik ya. Goalsnya adalah zero accident sih seperti itu ya. Tapi kebersamaan itu penting untuk saling mengingatkan pada saat kita bekerja ya. Seperti itu mungkin. Mungkin dari Pak Agus ada mau yang ditambahkan nih tips bekerja aman? Tips bekerja aman pada ketinggian yang pertama, jangan meremehkan resiko walau terbiasa dan ahli dalam bekerja di ketinggian. Yang kedua, patuhi aturan yang ada. Yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan fungsinya dan tetap waspada. Oke, bagus banget ya. Oke, kawan safety, kita sudah banyak nih ya tadi berbincang dengan para ahlinya nih terkait pekerjaan di bidang ketinggian gitu, mulai dari profesi apa saja sih yang termasuk dalam kategori bekerja di bidang ketinggian, terus juga sertifikasi apa yang bisa diambil, dan juga bahkan tadi sempat dikasih lihat gitu ya untuk alat-alat apa aja yang bisa digunakan, dan terakhir tadi yang paling penting tips aman untuk bekerja di ketinggian. Nah, di episode podcast Pojok Safety selanjutnya kita akan membahas lebih dalam nih untuk terkait seputar K3 dan pelatihan K3 lainnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini tertarik tentang dunia K3, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar ataupun pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Mungkin terima kasih banyak ya untuk Pak Agus dan Pak Doni untuk waktunya gitu, untuk informasinya yang sangat menarik dan lengkap gitu ya untuk terkait pekerjaan di bidang ketinggian ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan keamanan dalam bekerja. Think Safety, Think MMD. Sampai jumpa. Sampai jumpa.